Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini masih menggunakan project SendAlis. Nah, project SendAlis ini yang dua channel atau dua output. Jadi kanan misah dan kiri juga misah. Nah, kemarin ada yang nanya, ini inputnya dia kalau clock atau flashing gimana? Misalnya belum nggak dirubah wiringnya. Kalau wiring standar kan dia flip flop, clock blitz atau flashing. Jadi kalau flashing itu apakah mempengaruhi input? Nah, kalau project yang saya buat atau program yang saya buat ini di sini aman untuk hal tersebut. Jadi saat ada pulsa nggak konstan atau flip flop, bisa seperti ini yang kuning ini send kiri. Nah, misalnya ada pakai bawaan dari motor atau mobilnya, dia menggunakan ada flip flopnya. Biarpun ini cepet, dia di sininya konstan, dia nggak berubah. Misalnya ini lambat, ini saya buat 1 detik ya. Nah, ini tangan atau jari saya ini sebagai triggernya. Yang kuning untuk ke trigger send kiri. Kalau yang kanan ini send kanan yang hijau. Ya, seperti yang kalian lihat, dia nggak ada mempengaruhi dari outputnya ini, jadi stabil. Nah, untuk mempercepat dari programnya runningnya ini, dia dari program atau bisa juga request dibuatkan potensiometer untuk setting atau adjust dari speednya. Nah, kalau ini saya buat konstan karena sudah cukup, nggak terlalu cepat. Kalau dibuat seperti itu atau dibuat potensio atau bikin adjustmentnya, dia nanti malah kalau komputer bermasalah atau kalau kena air dia atau kena getaran, speednya berubah-berubah. Jadi saya buat konstan, dan untuk merubah speednya ada dari programnya. Jadi bisa kalian pilih speed yang pas untuk panjang atau LED-nya tersebut. Jadi kalau panjang alis atau panjang LED-nya sekitar 20 cm ke atas atau 20 IC ke atas, dia agak delaynya pasti akan bertambah lama. Jadi dari ujung ke sini dia akan memakan waktu lama sehingga speed atau ininya lama. Maka dari programnya bisa disetting jadi untuk fix. Nah, bila lebih pendek maka dia akan lebih cepat running mainnya. Tapi buat kalian yang mau dibuatkan untuk potensionya, untuk speednya dari potensio bisa dibuatkan, gampang itu. Nah, yang pasti untuk trigger dari C-nya ini sudah ada itunya jadi maksudnya nggak usah ngerubah arus, tapi bisa juga dibuat saklar yang toggle biasa atau rocker switch yang biasa, dia di on, logiknya 1 terus, bukan logic 1010 seperti yang flashing biasa. Jadi ini bisa kita buat seperti ini, bisa dilihat ini logiknya 1 terus atau input 1 terus ya, seperti itu. Dan ini untuk hazardnya seperti ini. Nah, bila mana hazardnya juga bling-bling, dia tetap konstan seperti send kanan dan kiri. Nah, sekarang kita tes saat ada trigger dari rem. Nah, trigger dari rem kan seperti ini normalnya sendiri. Coba kita gunakan send kiri. Send kirinya seperti itu. Atau dia konstan gini. Ini warnanya ada merahnya. Kalau di kamera nggak kelihatan, saya terangin dulu.
Nah, untuk hazardnya seperti itu ya, maksudnya saat hand kiri dia kuning terus digaris, tapi untuk untuk modenya bisa dipilih atau dikoreksi mau seperti apa. Sama begitu juga untuk hazardnya saat ada rem dan bergabung ya. Ya, seperti ini kalau hazard bersamaan dengan rem. Oke, seperti ini aja, nggak terlalu ribet nih. Programnya juga simple, mudah untuk dipelajari. Jadi nanti ini biasa digunakan untuk di mobil atau di belakang kaca dari bus atau truk. Tapi ini kemarin pesanannya seseorang untuk di motor. Tapi project ini juga dipakai untuk di bus, strobo bus belakang, atau ya bebas terserah kalian mau digunakan di mana. Yang pasti ada trigger 4. Misalnya mau dibikin tombol untuk kayak matikan, ini kan standby-nya seperti ini, saya kasih 2 mode untuk order pertama. Ini standby-nya seperti ini. Bisa kalian tambahkan dengan mode yang sudah tersedia di grup di mana ya, di Telegram. Di situ ada channel atau ada ada list, macam list atau daftar runningnya. Bisa kalian sebutkan nomor berapa yang diinginkan. Nah, kemarin ada yang nanya ini menggunakan resistor atau menggunakan ada tambahan lain. Ya, di sini saya menggunakan resistor aja. Karena di sini menggunakan 22 kilo dan di pull up menggunakan 10 kilo ohm. Tapi itu sangat beresiko buat yang 12 volt. Bisa short ke Arduino-nya. Tapi untuk filterisasi, nah di sini saya sediakan atau kasih opsi menggunakan optocoupler. Optocoupler ini fungsinya itu untuk mengambil sinyal 12 volt atau 24 volt di convert ke logic 5 volt untuk Arduino. Ini saya gunakan 2 channel saja. Tapi ini nggak perlu pakai ini, nggak apa-apa. Tapi buat opsi buat yang sampai 24 volt, jadi nggak ngerusak Arduino. Dan juga untuk feedback dari kayak trigger arus saat ngebut, dia pasti voltage-nya semakin besar, jadi nggak bisa ditahan oleh resistor. Nah, jika menggunakan ini bisa ditahan sampai 32 volt inputnya dan outputnya tetap di 5 volt. Ya, ini namanya optocoupler atau bisa dibaca ini 817 modul, yaitu menggunakan PC 817 modul dari SAP. Oke. 2 channel isolation. Ini namanya optocoupler. Ya, seperti itu. Untuk yang mau menggunakan ini, banyak caranya di Google atau bisa bertanya ke saya langsung. Nah, untuk pada prinsipnya atau pada dasarnya di sini saya sediakan untuk input saja ada 4. Ya, nanti bisa kalian pilih menggunakan resistor atau optocoupler ini. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasannya tentang running set atau running sen alis. Yang kemarin ada bertanya pakai dirubah dirubah kelistrikannya apa nggak usah, jadi nggak perlu ya, seperti tadi bisa konstan atau non konstan, jadi mau cepat juga bisa, atau ini saya tahan di 1 detik. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.